warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arida Nur dengan NIM 21040750206 dari kelas M214, mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kenakalan remaja. Apa saja penyebab kenakalan remaja dan bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Kenakalan remaja atau juga disebut sebagai juvenile delinquents adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum di dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang ada pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Di masa remaja adalah masa di mana seseorang sedang berada di dalam pencarian jati dirinya dan ingin mengenal siapa dirinya. Sebenarnya seorang manusia dikatakan remaja jika ia sudah menginjak 17 tahun. Di dalam fase ini, seorang manusia mengalami masa yang dinamakan masa pubertas. Dalam masa pubertas ini, biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya, yaitu muncul berbagai macam gejolak emosi dan banyak timbul masalah, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. Kenakalan remaja merupakan semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana status seperti halnya kabur dari rumah, bolos sekolah, merokok, atau minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kualitas atau kuantitas karena bukanlah masuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain yaitu seks di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain yang seusianya. Selama masa perkembangan, keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadi remaja sadar dan peka terhadap norma sehingga remaja mampu menahan dorongan pemuasan dalam diri agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Namun sebaliknya, kegagalan dalam tugas perkembangan kenakalan remaja ini akan menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan aturan yang berlaku ini, yaitu menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan, bahkan melakukan tindakan kriminal. Di Indonesia, salah satu kenakalan remaja yang marak kita jumpai terutama di kota-kota besar adalah tawuran pelajar atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat terjadi peningkatan angka kasus tawuran di kalangan pelajar sepanjang tahun 2018 di sepanjang tahun 2017 hingga 2018. KPI mencatat 200 anak berhadapan dengan hukum karena terlibat tawuran, sementara kekerasan di lingkungan sekolah dengan anak sebagai perilaku sepanjang 2019 tercatat 3 kasus di Gresik, Takar, dan Ngawi di Jawa Timur. Adapun jenis-jenis kenakalan remaja dan jenis-jenis kenakalan remaja ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah kenakalan biasa, contohnya seperti berkelahi, keluyuran, tanpa pamit, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, contohnya seperti mengendarai kendaraan motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kenakalan khusus, contohnya seperti penyalahgunaan obat terlarang seperti narkoba, seks, bebas pencabulan, pembunuhan, dan lain-lain. Penyebab kenakalan remaja akan bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, internal maupun faktor dari luar eksternal. Faktor internal terbagi
menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada remaja, memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua adalah kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu yang pertama, keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga lebih memicu perilaku negatif pada remaja pendidikan yang salah satu keluarganya pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendirian atau pendidikan agama. Yang kedua adalah teman sebaya yang kurang baik. Yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Yang keempat, kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Yang kelima adalah contoh perilaku yang selalu ditampilkan orang tua atau modeling di rumah, perilaku dan nilai-nilai antisosial. Yang keenam adalah kurangnya disiplin yang diterapkan orang tua pada anak. Yang ketujuh, rendahnya kualitas hubungan orang tua dan anak. Yang kedelapan, tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Yang kesembilan, kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga. Yang kesepuluh, anak tinggal jauh dari orang tua dan tidak ada pengawasan dari figur. Yang ke-11, adanya perbedaan budaya tempat tinggal, misalnya pindah ke kota lain atau lingkungan baru. Dan yang terakhir, adanya saudara kandung atau keluarga yang menggunakan obat-obat terlarang atau melakukan kenakalan remaja. Cara mengatasi kenakalan remaja. Bagaimana sih cara mengatasi kenakalan remaja? Untuk mengatasi atau mencegah agar tidak terjadi kenakalan remaja bisa dilakukan dengan cara yang pertama, perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua, maka anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing dengan kasih sayang. Begitu pula akan mudah mengontrol remaja jika ia mulai melakukan hal yang terlarang. Yang kedua, orang tua bisa menanyakan apa yang terjadi padanya ketika anak melakukan kenakalan. Orang tua cenderung akan menghakimi anak, namun sebaiknya tanyakan terlebih dahulu kepada anak mengenai apa yang terjadi, hanya akan memanik atau membantu Anda memahami dan membuatnya merasa diperhatikan. Yang ketiga adalah pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti televisi, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Yang keempat, perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena di sanalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya. Selain di rumah, perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini, seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Selain orang tua, guru maupun masyarakat sekitar juga harus peka terhadap berbagai contoh kenakalan remaja. Nasihati mereka untuk menjauhi perbuatan yang melanggar hukum norma dalam masyarakat sehingga masalah ini bisa diminimalisir. Sekian video dari saya mengenai pembahasan kenakalan remaja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata.